Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Halo sobat belajar semua, berjumpa lagi dengan saya di video kali ini. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang beberapa materi dari mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Noira Manza, SPD MPD. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi pada tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan. Di dalam video ini, kita akan menjelaskan tentang beberapa materi yang diajarkan selama pada mata kuliah Statistik Pendidikan ini diajarkan. Untuk itu, izinkan saya berpantun. Hari Minggu berjalan santai sambil makan ke kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Ila Fitriani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NPM A1A 02202027 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baik, langsung saja. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Uji validitas dan soal reabilitas pada butir soal. Uji validitas. Hakikatnya, validitas adalah ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi dan ukurnya. Menurut Supardi tahun 2015 halaman 98. Jenis-jenis validitas. Ternyata dalam validitas itu terdapat jenisnya. Yang pertama ada validitas isi atau content validity atau kokuler, yaitu untuk mengukur tujuan khusus sejarah dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua, validitas konstruksi atau construction validity, butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, ada validitas ada sekarang atau current validity atau empiris. Hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Dan yang terakhir ada validitas prediksi atau predictive validity, untuk memiliki kemampuan meramalkan apa yang akan terjadi pada yang masa akan datang. Nah, itu adalah 4 jenis dari validitas. Kemudian ada cara menghitung validitas butir instrumen penilaian objektif. Di sini kita menggunakan rumus, di mana dalam rumus ini terdapat beberapa hal-hal yang kita perlu perhatikan, yaitu tentang MP, MT, ST, ada P, ada Q, dan itu merupakan hal yang harus kita pahami. Kemudian adalah langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin bahasa real. Yang pertama, apa yang kita harus lakukan adalah menghitung skor butir pertanyaan dan skor total. Misalnya, yang dalam contoh ini diperolehlah hasil data tes kemampuan mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat 10 orang siswa, maka terdapatlah 10 responden. Kemudian, yang kedua adalah mencari MT atau rata-rata skor total. Setelah mencari MT, kita harus mencari P dan Q. Setelah itu, dan yang terakhir, kita harus melakukan mencari nilai ST atau ST itu dimana standar defisiensi skor total. Kemudian, setelah hal-hal itu sudah ditemukan, kita menghitung validitas soal nomor 1 sampai dengan soal seterusnya. Kemudian, yang terakhir, kita bandingkan antara nilai R kritis dengan T-tabel. Apakah sesuai dengan standar defisiensi yang kita sajikan tadi. Dan ini adalah ada kategori-kategori di mana hal tersebut bisa dikatakan reabilitas sangat tinggi atau tidak, reabilitas rendah atau reabilitas sedang, dan itu semua ada ukuran-ukuran yang menjadi standar acuan. Next, pada materi yang kedua ada uji normalitas dan homogenitas. Apa sih itu uji normalitas? Pada hakikatnya uji normalitas adalah sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang tujuannya untuk mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih itu berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tidak normal. Pengertian ini diambil dari buku Kadir halaman 143 tahun 2015. Kemudian ada teknik analisis yang wajib ada pada uji normalitas. Yang pertama ada uji T atau uji tes. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Sementara uji F atau uji serentak atau uji model atau uji ANOVA merupakan cara untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.
Kemudian ada teknik analisis yang tak membutuhkan uji normalitas. Yang pertama ada chi kuadrat atau chi square, merupakan salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Kemudian ada uji gamma, salah satu dari uji asosiatif dan non-parameter untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal yang dapat dibentuk dalam tabel konstitugensi. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat simetris, artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Kemudian ada uji tahu atau uji korelasi kehendak tahu. Kemudian ada uji Mann-Taiwei atau uji Mann-Wetey-Utes. Kemudian ada uji Weleschan-Seiktens, ada atau yang bisa disebut dengan uji Metz-Pair test. Nah, selain dari uji-uji di atas, ada pengujian asumsi distribusi normal. Dalam pengujian asumsi distribusi normal ini terbagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada uji normalitas data dengan uji Lely-Force. Uji Lely-Force digunakan untuk data tunggal, bukan data kelompok. Uji normalitas data dengan Lely-Force hampir sama dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hanya saja pada uji Lely-Force ini digunakan pada tabel Lely-Force. Yang kedua, ada uji normalitas dengan data galat atau tafsiran dengan uji Lely-Force. Kemudian ada uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, ada uji normalitas dengan chi-square, ada uji normalitas dengan chi kurang chi plot. Nah, dalam pengujian ini kita bisa menggunakan dua cara, teman-teman. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara manual. Kita bisa menggunakan acuan rumus dari beberapa buku yang biasanya rumus-rumus itu biasa dijabarkan dalam buku-buku statistik. Contohnya pada materi normalitas khususnya. Kemudian selain dari cara manual, kita bisa secara langsung menggunakan atau menganalisis data ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di mana dalam menggunakan aplikasi SPSS ini, teman-teman bisa dengan mudah dalam menghitung uji normalitas ataupun uji-uji lainnya. Teman-teman bisa mendownload pada browsernya masing-masing, karena menggunakan SPSS ini sangat instan, teman-teman. Tapi di samping kita menggunakan efisiensi waktu untuk mempersingkat dan mempercepat pekerjaan kita, tapi kita harus mengetahui juga bagaimana menganalisis menggunakan secara manual dengan memanfaatkan rumus yang ada. Jadi teman-teman bisa memilih dengan menggunakan SPSS atau menggunakan rumus secara manual. Kemudian ada, selain dari uji normalitas tadi, ada uji homogenitas. Nah, hakikatnya uji homogenitas adalah salah satu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparasibilitas, terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F. Sedangkan untuk penelitian survei korelasi, pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas itu tidak dipenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik dengan menggunakan uji T atau Robbins. Kemudian ada jenis-jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Yang pertama ada homogenitas teori atau konsep, berkaitan dengan variabel penelitian. Misalnya, kita ingin meneliti logat penutur bahasa Indonesia. Populasi adalah semua orang yang sudah lancar berbicara. Jelas, populasi tidak homogen, karena logat di Indonesia berbeda-beda. Kemudian, dituturkan menjadi salah satu berdasarkan wilayah, maka masing-masing subpopulasi berdasarkan logatnya akan homogen. Kedua, ada homogen kelompok atau grup. Ditemukan dalam penelitian eksperimen yang bermakna bahwa kelompok yang terbentuk terpilih secara random, sehingga kelompok-kelompok tersebut ekuivalen dalam segala hal kecuali perlakuan berbeda akan diberikan. Homogenitas atau ekuivalen diperoleh melalui proses randomisasi subjek. Dan yang terakhir ada homogenitas data atau homogenitas varians. Data memiliki varian atau keberagaman nilai sama atau secara sistatik, maka sehingga penekanan homogenitas pada keberagaman varian tersebut. Kemudian
Setelah ada hakikat, ada jenis-jenis, kemudian ada teknik pengujian homogenitas varian. Ada banyak teknik. Yang pertama ada homogenitas varian dengan uji Bartlett, kemudian ada Galat dengan uji Bartlett, kemudian ada dengan menggunakan uji Velaine, ada menggunakan dua buah variabel independen dengan menggunakan uji F, kemudian ada dua buah sampel yang berkolerasi dengan menggunakan uji T, kemudian ada uji Volkmar-Halte, kemudian ada yang terakhir dengan cara Sharlev atau ANOVA satu jalan. Nah, itu merupakan salah satu teknik-teknik yang bisa digunakan dalam pengujian homogenitas varian. Setelah teknik, ada penentuan homogenitas data. Data yang digunakan dalam pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikannya. Yang pertama, nilai signifikan P besar dari 0,5, maka menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama, atau bisa dikatakan bahwasanya data itu homogen. Yang kedua, ada nilai signifikasi P kecil dari 0,5, maka menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda, maka data tersebut bisa dikatakan tidak homogen. Dikatakan homogen apabila P besar dari 0,5 dan dikatakan tidak homogen bila P kecil dari 0,5. Sama dengan uji normalitas tadi, uji homogenitas juga bisa digunakan atau bisa diujikan melalui secara manual ataupun menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian next, pada materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang analisis regresi sederhana, analisis regresi ganda 2 prediktor, dan analisis regresi ganda 3 prediktor. Yang pertama, hakikatnya, analisis regresi berasal dari salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari tentang pengaruh variabel atau prediktor terhadap variabel tidak bebas. Menurut Kadir 2015 halaman 175. Kedua, persyaratan analisis regresi. Yang pertama, terdapat logika. Kedua, variabel prediktor mendahului Carrington dari segi urutan waktu. Kemudian yang ketiga, memiliki arah pengaruh atau different effect. Selanjutnya, terdapat kontrol secara statik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terhadap kriteria di luar prediktor yang dipelajarinya. Ada pengaruhnya. Yang terakhir, ada dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikasi koefisien persamaan regresi atau uji B dan uji koefisien relasi parsial. Kemudian ada jenis-jenis analisis regresi. Yang pertama ada analisis regresi atau anarek sederhana, kemudian ada anarek 2 prediktor, kemudian ada anarek ganda 3 prediktor. Perhitungan analisis regresi anarek ganda 2 prediktor dengan menggunakan SPSS, teman-teman bisa langsung download SPSS dan langsung mendemokan tentang cara penggunaan SPSS dengan menggunakan uji regresi 2 prediktor. Iya, teman-teman bisa melakukannya secara langsung. Bisa teman-teman download di browsernya masing-masing untuk mendownload SPSS. For your info buat teman-teman semua, kalau mau download SPSS itu pastikan bahwa laptop teman-teman semua itu spesifikasinya itu di atas Intel Core Lake, karena SPSS ini sangat membutuhkan ruang yang cukup lumayan besar, sehingga dalam proses penginstalannya ini membutuhkan waktu. Jika laptop teman-teman penyimpanannya sedikit atau ruang penyimpanannya sedikit, maka itu akan sangat memakan waktu dan teman-teman akan banyak-banyak bersabar ya. Kemudian next, pada materi selanjutnya kita membahas tentang pengujian perbedaan 2 parameter rata-rata. Pengertian uji perbedaan 2 parameter rata-rata, salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari tentang perbedaan rata-rata variabel kriterium dari 2 kelompok yang sudah ada diklasifikasikan. Menurut Kajian 2015 halaman 295. Kemudian ada jenis uji perbedaan 2 parameter rata-rata. Yang pertama, ada uji perbedaan 2 parameter rata-rata menggunakan sampel bebas, kemudian menggunakan sampel tak bebas, dan yang terakhir ada menggunakan sampel tak homogen atau heterogen. Uji 2 parameter rata-rata sampel bebas.
Uji parameter rata-rata sampel bebas adalah uji perbedaan dua parameter dengan rata-rata untuk sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi atau dua sampel yang tidak saling berkorelasi atau independen. Kemudian ada contohnya, yang pertama ada pengaruh metode pembelajaran. For your info teman-teman, bahwasanya ketika kita ingin membuat judul untuk pengujian perbedaan dua rata-rata parameter, maka judul yang pertama, kata yang pertama harus kita masukkan itu adalah pengaruh. Jika menggunakan perbedaan dua parameter, maka kita menggunakan judulnya itu menggunakan kata-kata pengaruh. Jika korelasi itu menggunakan kata-kata hubungan. Jika korelasi itu kan saling berhubungan. Makanya dalam membuat judul, dalam pengujian korelasi kita harus menggunakan hubungan. Nah, ketika kita menggunakan perbedaan dua parameter, maka kita judulnya menggunakan pengaruh. Itu aja sih teman-teman. Next, materi yang terakhir yaitu tentang analisis varian atau analysis of variance atau ANOVA. Pengertian analisis varian, salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kurikulum untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen ataupun dua juga ekspekto. Menurut Kadir 2015 halaman 313. Nah, dari tadi kita bahasnya memang mengutip dari buku Kadir. Mungkin teman-teman jika ingin mengulas lebih jelas lagi tentang materi-materi yang sudah dijelaskan, teman-teman bisa melihat secara langsung dari sumbernya, yaitu di buku Kadir tentang dasar statistik ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi, ada jenis-jenis analisis varians. Yang pertama ada satu jalan, kemudian ada analisis satu jalan dengan group Wien Trim atau GWT. Kemudian ada analisis varian dua jalan. Ini maksudnya apa sih Kak? Analisis varian satu jalan adalah analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. Kemudian analisis varian satu jalan atau grup Wien Trim atau GWT, analisis untuk penelitian eksperimen yang khususnya pada klauser kelompok dalam jumlah yang sama, setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Kemudian ada analisis varian dua jalan, teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antar kelompok sampel yang menggunakan varian design atau treatment by level state design, baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal temperatif. Nah, ini sama juga untuk semua pengujian, teman-teman bisa melakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi SPSS secara langsung. Terserah teman-teman semua. Nah, itulah tadi materi yang sudah dijelaskan dari materi mata kuliah statistik pendidikan. Teman-teman bisa mencari referensi lain, bisa dari buku-buku ataupun jurnal ataupun artikel lainnya yang bisa sebagai bahan rujukan dari materi yang disampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya Inta Fitriani, izinkan saya berpantun. Hari panas, sawah membelah, hutan rimba di Malaysia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.